warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi STTDV, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Oke, apa itu definisi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Yaitu suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan dan setiap pertidaksamaan tersebut mempunyai dua variabel serta mempunyai tanda yaitu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan atau kurang dari atau lebih dari. Nah, yuk kita ke contoh studi kasusnya. Contoh studi kasus dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Hai Kiki, Kiki adalah panitia perayaan Hari Kemerdekaan di RT. Pada perayaan Hari Kemerdekaan tersebut diadakan beberapa jenis perlombaan, salah satunya adalah balap karung. Nah, Kiki diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan. Tersedia kas RT yaitu senilai Rp500.000. Lalu, untuk pembiayaan penyelenggaraan dari setiap perlombaan untuk setiap peserta adalah Rp20.000, serta biaya hadiah untuk setiap jenis perlombaan adalah Rp40.000. Harapkan ada lebih dari 13 anak yang berpartisipasi dalam perlombaan ini. Nah, Kiki ingin memperkirakan nih berapa jenis perlombaan dan banyak pesertanya. Bagaimana ya cara menentukan kemungkinannya? Apakah bisa terdapat 5 jenis perlombaan dan 14 peserta? Yuk, kita coba selesaikan. Gimana sih langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Langkah pertama yaitu dengan model matematika. Langkah yang kedua yaitu ubah model matematikanya menjadi ke bentuk persamaan. Yang ketiga, gambarkan grafik. Yang keempat, tentukan daerah hasil. Yang kelima, buatlah kesimpulan. Kita coba selesaikan permasalahan tadi dengan memodelkan matematikanya dulu ya. Yang perlu kita ketahui terkait dengan model matematika yaitu tanda pertidaksamaan dalam model matematika. Nah, untuk lebih dari sama dengan atau lebih dari, kata-kata kunci yang bisa kita gunakan adalah tidak kurang dari, minimal, sekurang-kurangnya, paling sedikit, sekecil-kecilnya, minimum, dan lain-lain. Jadi, apabila kita mendapatkan konteks kata, yaitu berupa kata tidak kurang dari, itu berarti dia lebih dari sama dengan. Lalu kalau ada kata minimal, ya lebih dari sama dengan. Sekurang-kurangnya juga lebih dari sama dengan. Paling sedikit juga lebih dari sama dengan, dan sekecil-kecilnya serta minimum itu lebih dari. Untuk tanda berikutnya yaitu tanda pertidaksamaan dalam model matematika yaitu kurang dari sama dengan. Kata kuncinya adalah tidak lebih dari, maksimum, maksimal, paling banyak, sebesar-besarnya. Oke, nah kita coba selesaikan tadi studi kasus tadi dengan permisalan. Kita misalkan banyak peserta itu sebagai X dan banyak perlombaan itu sebagai Y. Nah, sehingga kita bisa memperoleh model matematika yaitu untuk persamaan satu, di mana untuk biaya penyelenggaraan setiap peserta adalah 20.000 dan biaya hadiah adalah 40.000, berarti 20.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari 500.000. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena biaya kas atau uang kas yang dimiliki oleh RT hanya 500.000, tidak bisa lebih. Jadi kita hanya bisa menggunakan kurang dari 500.000. Untuk persamaan 2 yaitu pesertanya haruslah lebih dari 13. Tidak pakai sama dengan karena yang diminta adalah peserta lebih dari 13. Jadi X
banyak peserta lebih dari 13. Langkah kedua, kita ubah model matematika. Sebelum kita ke langkah kedua, terdapat persamaan ketiga dan persamaan keempat sebagai imbuhan, di mana X atau banyak peserta itu haruslah lebih dari 4, karena tidak mungkin banyak peserta negatif. Lalu untuk persamaan 4, banyaknya perlombaan juga lebih dari 0, karena banyak perlombaan mungkin negatif. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu ubah ke persamaan. Tadi model matematika yang kita peroleh masih dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, seperti ini. Persamaan 1, 20.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari 500.000, dan persamaan 2, X lebih dari 13. Kita ubah dari pertidaksamaan ke persamaan menjadi 20.000 X ditambah 40.000 Y sama dengan 500.000. Kita bisa sederhanakan persamaan 1 hingga menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 50. Atau boleh juga 20X ditambah 4Y sama dengan 500. Jadi usahakan kita buat menjadi yang kecil. Untuk persamaan 2, kita tulis X sama dengan 13. Dan untuk persamaan 3, X sama dengan 0, dan persamaan 4, Y sama dengan 0. Dari persamaan-persamaan ini, kita akan membuatnya ke dalam bentuk grafik. Kita akan skemakan ke dalam. Untuk membuat grafik, pertama-tama kita harus ketahui dulu titik potong dari ya persamaan tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan 1, yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 50, kita buat ke dalam tabel. Untuk X, ketika X-nya adalah 0, hasilnya Y adalah 12,5, sehingga bisa kita tulis koordinatnya adalah 0,12,5. Lalu apabila Y-nya 0, peroleh hasil 25, X-nya 25, titik koordinatnya adalah 25,0. Untuk persamaan kedua, yaitu X sama dengan 13, X-nya 13 hingga melalui 13. Nah, coba kita petakan yuk dalam koordinat. Untuk yang mendatar adalah X dan tegak adalah sumbu Y. Kita sketsakan dulu mulai dari persamaan yang pertama, yaitu koordinat yang dilalui adalah 0,12,5, lalu 25,6. Kita buat dua titik ini menjadi satu garis, mana melalui dua titik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tulis bahwa garis pink di sini adalah garis persamaan 1, yaitu 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 50. Nah, kurang dari sama dengan 50 adalah tanda untuk kita membuat suatu arsiran atau membuat daerah dari penyelesaian yang akan kita selesaikan. Karena dia kurang dari 50, yang akan diarsir atau yang menjadi daerah penyelesaian adalah yang bawah. Kita bisa menyelesaikan menjadi dua bentuk. Bisa daerah penyelesaiannya diarsir atau daerah penyelesaiannya bersih. Nah, untuk penyelesaian di sini digunakan daerah penyelesaian yang bersih, sehingga yang diarsir adalah yang bukan penyelesaiannya. Jadi di sini yang diarsir adalah bagian atas. Selain menggunakan atas dan bawah, kita juga bisa menggunakan coba titik. Kita masukkan titik, salah satu titik. Biasanya titik yang bisa kita masukkan adalah 0,0.
0,0 yaitu X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Hasilnya adalah 0, 0 kurang dari 50. Benar. Sehingga daerah yang ada di bawah garis ini itu memenuhi atau merupakan daerah ya. Sedangkan daerah yang berada di atas garis bukan merupakan daerah. Kita lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua X sama dengan 13, yaitu melalui 13,0. Kita buat garisnya. Nah, di sini digunakan garis putus-putus. Kenapa? Karena persamaan kedua tidak menggunakan tanda sama dengan. Ketika persamaan satu, dia menggunakan tanda sama dengan. Sehingga garis yang dibuat adalah garis utuh. Sedangkan untuk persamaan dua, yaitu garis putus-putus, karena tidak menggunakan tanda sama dengan. X lebih dari 13. Sehingga untuk daerah yang sesuai atau daerah yang memenuhi adalah daerah yang sebelah kanan. Yang kiri tidak memenuhi karena dia kurang dari 13. Maka kita arsir yang sebelah kiri dengan warna hijau. Untuk persamaan 4 yaitu Y lebih dari sama dengan 0, dan untuk persamaan 3 yaitu X lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita dapat menentukan daerah hasil, yaitu daerah yang tidak ada warnanya atau daerah yang bersih, yaitu daerah atau bisa ditulis DP. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketika kita perhatikan gambar di sini, yang ditanyakan adalah apakah memungkinkan ketika jumlah pesertanya adalah 14 dan jenis perlombaannya adalah 5. Ketika kita perhatikan di gambar, ini berarti koordinatnya 14 itu untuk peserta berarti X, dan jumlah perlombaan adalah Y yaitu 5, sehingga titiknya adalah 14,5. 14,5 terletak di ini. 14,5 terletak di daerah hasil, sehingga titik 14,5 berada daerah hasil, sehingga memungkinkan terdapat 14 peserta dan 5 jenis perlombaan pada perayaan hari kemerdekaan. Kita bisa melakukan uji titik ke masing-masing persamaan 1 dan persamaan 2 untuk lebih meyakinkan bahwa 14 merupakan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tadi, atau bisa juga dengan cara menggambar. Ya, cukup sekian untuk materi STDV hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.